Halo teman-teman kelontong Ruru. Nah, setelah berapa lama nih? 5 hari ya, pas seminggu ya? 5 hari. Saya sampai pusing milih pemenangnya. Akhirnya sesuai deadline saya sudah menentukan nih pengumumannya. Nah, cuman akan kami umumin di akhir ya. Jadi sesuai dengan judul sekaligus pengumuman, kita sebenarnya mau belajar bersama nih. Saya juga di sini nggak bermaksud menggurui ya. Di sini pun saya juga sebenarnya masih punya banyak pertanyaan. Kenapa sih sebenarnya NPHL itu susah dipiara di lingkungan lowland, langsung mati kalau kita nggak akomodir semua kebutuhannya. Nah, sekarang kan yang pasti kita harus tahu sebagai hobiis nepe yang serius, nggak asal piara, nggak waton miara atau latah, ya kita harus tahu kebutuhannya apa aja. Makanya sebenarnya kita juga perlu tahu secara scientific approach atau pendekatan ilmiahnya itu apa aja sih yang diperluin mereka. Nah, kita bahas dulu dari semua jawaban para follower Kelontong Ruru ya. Jadi setelah kami lihat, kami rangkum nih, saya sambil baca semua rangkumannya ya, jadinya jadi agak lama. Itu rata-rata jawaban kalian adalah yang satu, evolusi tentunya. Jadi kayaknya menurut saya dari baca banyak literatur, moyangnya si Nepenthes ini memang lingkungan awalnya adalah di lingkungan inter sampai highland. Jadi dia evolusinya nggak berawal dari lowland, tapi dari lingkungan inter sampai highland. Itu dia masuk keluarga Liliana ya. Nah ini mungkin nanti saya akan coba cari terus filogenetiknya mereka. Jadi kira-kira line of evolution mereka gimana. Jadi mereka sebenarnya masuk golongan tanaman Liliana, yaitu tanaman yang tumbuhnya terus berusaha ngerambat ke atas. Tapi beda dengan keluarga epifit atau hemiepifit. Kalau hemiepifit atau yang lainnya, itu biasanya mereka punya akar di tanah, kemudian di batang sambil naik mereka juga keluarin akar. Tapi kalau untuk keluarga Liliana, itu mereka akarnya di tanah tok, di atasnya sambil jalan ke atas gitu, ngerembet mereka nggak keluarin akar. Nah, si nepe ini dia nyantol di atas, pakai tendril-tendrilnya mereka atau petiolenya. Kemudian ada juga yang unik, ada yang evolusi, itunya bentuk cakar banget, contohnya kayak Nepenthes nebularum. Dia buat ngehold ranting-ranting di sekitarnya, dia daunnya bentuk cakar burung elang gitu. Nah, so far selain evolusi itu udah pasti kuncinya adalah suhu kestabilan. Kemudian banyak yang jawab kelembapan juga. Jadi emang betul rata-rata adalah suhu, cahaya, kelembapan berperan. Nah, cuman kenapa saya minta ada dua jawaban, yang satu secara saintifik, yaitu karena apa ya, udah pasti kita harus tahu dulu kenapa sih kita perlu tahu saintifiknya, biar semua teman-teman tahu juga gitu loh secara ilmiah, nggak waton miarato. Kemudian yang kedua juga biar fair, saya tahu banyak orang yang mungkin memang paham secara saintifik, tapi mereka susah mengutarakannya, jadi mereka ngomongnya pakai bahasa yang gampang. Nah, itulah pemenang kedua yang saya pilih ya. Jadi untuk lebih memberi banyak kesempatan lah untuk teman-teman yang bisa memiliki hybrid ini. Nah, jadi kita lihat dulu dari yang sisi bahasa yang mudah ya. Jadi rata-rata udah pasti suhu, kelembapan, cahaya, evolusi. Kemudian juga ada lagi yang bilang apa ya, metabolisme sama fotosintesisnya. Nah, dari segi umum atau awam itu suhu, cahaya, sama kelembapan memang yang betul. Tapi kalau mau lebih saintifik, kuncinya jawabannya harus masuk ke ranah metabolisme sama fotosintesis. Nah, jadi kita mau bahas dari yang mana ya? Yang gampang dulu aja kali ya. Jadi, kira-kira gambarannya adalah seperti ini. Sebenarnya ada dari Kektirek Makassar. Dia jawabannya menurut saya dari segi analogi itu adalah yang paling tepat. Dia bilang karena metabolisme dan fotosintesisnya terganggu, karena suhunya nggak sesuai, intinya itu nutrisinya jadi nggak ada. Jadi dia bisa masak, tapi bahan-bahannya nggak ready. Tahu, tempe, sayur, dagingnya nggak ada. Jadinya nggak ada yang bisa dimakan, jadilah nepe highland tersebut mati. Kemudian ada juga dari Orchidsaurus. Jadi cahaya, enzim, dan metabolismenya hanya berfungsi pada suhu dingin. Nah, cuman karena ini jawabannya saya harus cari yang paling tepat, jadi setelah saya cari-cari, dari sisi yang paling mudah, itu akhirnya yang saya pilih pemenangnya adalah Bro Darwan Sebaste.
Selamat ya untuk Bro Darwan Sebaste. Jadi Bro Darwan Sebaste akan mendapatkan hybrid globosa ampularia yang kedua untuk jawaban yang sekiranya paling mudah dipahami untuk awam. Walaupun memang pendekatannya lebih ke scientific, tapi seenggaknya penjabarannya Bro Darwan Sebaste ini menurut saya paling tepat untuk memberi gambaran ke orang awam. Yaitu kira-kira sebentar, saya buka dulu jawaban dari Bro Darwan Sebaste ya. Nah, jadi menurut Bro Darwan Sebaste, jawabannya adalah begini. Nepe highland sulit adaptasi di lingkungan lowland atau ultra lowland karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor suhu, di mana lingkungan perkotaan, apalagi ultra lowland, memiliki suhu siang 29-35, kemudian malamnya 20-25 yang cenderung panas. Nah, kalau saya di Jakarta sama Cakung yang perbatasan sama Planet Bekasi, 25 aja udah syukur banget ya, rata-rata malamnya di sana 27-28. Berbeda dengan habitat NPHL yang jauh lebih dingin dengan suhu siangnya 18-24 derajat Celcius dan suhu malamnya 10-17 derajat Celcius. Kemudian laju fotosintesis nepe spesies sangat terikat dengan suhu di habitatnya. Ini kuncinya. Karena nepe spesies tersebut telah berevolusi selama jutaan tahun untuk bertahan hidup di lingkungannya. Ketika NPHL dicoba diadaptasikan ke lowland atau sebaliknya lowland ke highland, nepe tersebut fotosintesisnya nepe akan mengalami kesulitan adaptasi karena laju fotosintesisnya terganggu, sehingga nepe nggak bisa menghasilkan cukup energi untuk proses adaptasi dan pertumbuhan. Nah, ini ya kuncinya. Jadi karena suhunya nggak sesuai dengan line up evolusi mereka, sehingga nepe tersebut tidak bisa menghasilkan cukup energi untuk proses adaptasi dan pertumbuhan. Nah, kenapa mereka nggak bisa menghasilkan proses energi yang cukup ini akan saya jelaskan habis jawabannya Bro Darwan ini. Kemudian faktor kedua menurut Bro Darwan adalah kelembapan, di mana kelembapan lingkungan perkotaan jauh lebih berfluktuasi dibanding kelembapan di habitat. Kemudian faktor ketiga yaitu cahaya, di mana habitat highland dengan ketinggian 1.500 sampai 2.500 lebih, seperti Filosa, kemudian ada lagi Lamiae, kemudian di atas itu malah 2.800 sampai 3.200 ya. Itu mereka mendapatkan cahaya matahari dengan intensitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan cahaya matahari pada lingkungan lowland. Nah, itu sekian jawaban dari Bro Darwan. Selamat, Anda adalah pemenang untuk hadiah yang kedua ya. Nah, saya akan bahas dulu nih jawaban dari Bro Darwan untuk memberi pemahaman ke teman-teman secara mudah. Jadi, kira-kira tadi kan kuncinya menurut Bro Darwan adalah nepe tidak bisa menghasilkan cukup energi untuk proses adaptasi dan pertumbuhan. Nah, kuncinya nanti akan dijawab oleh pemenang pertama kita. Nah, cuman saya jelasin secara mudah dulu. Kenapa sih nepe highland nggak bisa menghasilkan energi yang cukup untuk pertumbuhannya? Kita harus ingat, zaman pelajaran biologi, itu tanaman udah pasti melakukan fotosintesis ya. Nah, kemudian pada saat malam, ini adalah kuncinya. Yang mereka lakukan adalah cellular respiration atau respirasi sel. Berbeda dengan kita, mamalia atau keluarga makhluk hidup bertulang belakang lainnya itu melakukannya respirasi. Jadi kalau cellular respiration ini lebih kompleks di skala selular atau sel ya. Nah, jadi pada saat malam ini kurang lebih analoginya seperti yang dibilang oleh Bro Kaktus Makassar tadi. Jadi kalau malam para nepe ini itu mereka akan masak. Mereka hanya akan masak, nyiapin hidangannya untuk dimakan pada saat malam. Pada saat proses respiration cell tadi terjadi. Nah, pada saat malam, pada saat mereka mau makan hidangan dinernya itu, kalau nggak ada suhu yang dingin, mereka nggak bisa mengutilisasi atau makan makanannya dengan baik. Jadi kurang lebih analoginya mereka hanya bisa makan masakan yang mereka masak saat siang di malam hari. Tapi kalau nggak pakai AC atau nggak dingin, mereka nggak bisa makan. Nah, itu tadi berkaitan dengan evolusi tadi ya, karena mereka memang start evolutionary-nya dari lingkungan intermediate sampai highland. Nah, kemudian juga faktor kelembapan, di mana kelembapan lingkungan perkotaan jauh lebih berfluktuasi. Ini udah jelas banget ya.
Jadi amplitudo atau intervalnya itu memang tinggi banget kalau di lingkungan perkotaan, baik dari segi kelembapan maupun suhu, juga angin. Nah, kenapa sih? Ini jawabannya nanti akan dijelaskan juga oleh pemenang kita yang dari segi saintifik. Itu karena rata-rata NPHL selain metabolismenya ya, itu stomata mereka juga berbeda. Jadi stomata di daunnya kalau di Nepe Highland itu lebih sedikit, tapi ukurannya rata-rata gede-gede. Kalau teman-teman tertarik mau mempelajari, kalian bisa cari di Google. Tapi sekali lagi saya tekankan keywordnya, kalau bisa teman-teman nyari untuk tanaman begini pakai yang bahasa Inggris, jangan bahasa Indonesia. Jadi kalau tertarik, contoh keywordnya adalah difference of stomata in Nepenthes leaves gitu. Nah, kenapa sih kalau si Nepe Highland itu stomatanya cenderung lebih sedikit tapi ukurannya gede-gede? Nah, kita bisa lihat kalau di lingkungan Highland itu udah pasti nggak ada yang namanya apa ya, lapangan terbuka di Highland gitu. Kecuali kalau di luar ya, ini kita bicara negara tropis, lingkungan asli Nepenthes. Kalau kayak Tepui di Venezuela lain-lain itu lain cerita, Highland tapi kebuka banget. Nah, kalau di lingkungan Highland itu nggak mungkin ada namanya perkotaan, pasti rata-rata hutan semua kan, tempat mereka berasal. Nah, karena bentukannya hutan dan lereng-lereng gunung, jadi biasanya di sana kelembapannya itu pasti stabil dan tinggi. Nah, makanya si Nepe ini yang dari Highland, mereka udah ogah evolusi lebih jauh, karena mereka nggak mungkin mereka berpikir, ah nanti di masa depan anak cucu saya akan dipiara di lowland kok, jadi saya berevolusi banyakin stomata aja, mengecilin stomata. Enggak, mereka udah nyaman tinggal di sana. Makanya karena kelembapan di sana sangat stabil dan tinggi, mereka merasa sudah cukup dengan stomata yang besar tapi sedikit tersebut. Nah, makanya kalau di lingkungan lowland, itu karena fluktuasi sama kelembapannya naik turun, mereka dengan jumlah stomata yang lebih sedikit dan lebih besar, itu mengalami dua stres. Pada saat siang hari, fotosintesis, itu ada yang namanya transpirasi, yaitu istilahnya apa ya, gampangnya adalah evaporasi lah ya, pengeluaran air, kemudian ada oksigen juga di siang hari melalui stomata daun. Nah, pengeluaran apa ya, pengeluaran pada stomata daun itu dipengaruhi yang paling utama adalah faktornya cahaya sama suhu. Nah, jadi makin gede tingkat amplitudo atau intervalnya, itu stressful banget prosesnya buat Nepe Highland. Karena dengan ibarat lubang yang sedikit, itu mereka harus mengakomodasi evaporasi yang sangat banyak. Nah, kemudian karena mereka juga stomatanya besar, ingat, lubang semakin besar, itu makin lebih mudah kena damage atau terinfeksi ya. Ini harap diingat, makanya Nepe Highland kalau di lowland itu juga gampang sakit, kena jamur atau segala macam, karena lubangnya juga lebih mudah dimasuki oleh patogen. Dan kemudian juga karena lingkungannya nggak ideal, kita nggak kasih misting, nggak kita sungkup, maka pengeluaran dari lubang stomata Highland tersebut juga cepet, wus gitu, karena lubangnya juga gede. Dan ini mengakibatkan mereka kaget banget, wah gila, gue biasa hidup enak di puncak, di gunung adem, tau-tau gue di terminal mana, Pulau Gadung atau apa, ya itu stressful banget lah buat mereka gampangnya. Nah, kemudian faktor ketiga, yaitu cahaya. Nah, soal cahaya ini sebenarnya relatif kalau opini saya ya, untuk Nepe Highland itu sebenarnya nggak terlalu kunci. Saya pribadi pernah melihat di teman saya, dia punya lab kuljar, cuman untuk tanaman Highland yang ada di sana memang semuanya pakai AC. Tapi untuk yang bukan di dalam kuljar, jadi dia ada miara juga nggak pakai agar TC ya. Dia memang di pot, di media di sphagnum, itu ditaruh di rak paling bawah. Dan rak paling bawah itu cenderung gelap banget karena ketutup oleh rak-rak lampu yang di atasnya, kemudian ketutup piringan agar-agar juga. Jadi cahayanya yang di paling bawah tuh paling kayak cuman segini kali ya, daerah sini nih. Cenderung gelap kan. Cuman sama dia disungkup, dia pakai kontainer kaca transparan. Dan itu Nepe-Nepe Highland dari keluarga Sumatera seperti jamban, ada juga tamini, kemudian ada juga izumiae, itu semua relatif masih pada mau ngantong dan lumayan ideal. Misalkan tanamannya seukuran segini, itu kantongnya juga rata-rata satu ruas kelingking gini. Jadi kayaknya yang penting adalah kelembapan. Kemudian juga seperti kita tahu,
Kalau di habitat, banyak Nepe Highland juga ada yang tumbuh di habitat cenderung terekspos cahaya sangat terang. Contohnya adalah rajah. Biasa dia di daerah habitat yang terganggu, seperti bekas penebangan atau bekas longsor. Kemudian ada juga Nepe yang cenderung hidupnya di lingkungan gelap, seperti contohnya Tamini tadi. Kemudian ada juga Nepenthes enigma di Filipina. Jadi soal cahaya ini sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ya untuk Nepe Highland, cuman memang rata-rata logikanya adalah begini. Kalau di lingkungan kita kan harus belajar apa ya, panjang spektrum cahaya juga. Seingat saya yang spektrumnya pendek atau susah mencapai lingkungan perkotaan itu adalah cahaya merah, tapi tolong koreksi saya kalau saya salah ya. Yang paling panjang, paling bisa mencapai lowland itu adalah spektrum cahaya biru. Nah, jadi kalau kita naikin suatu tanaman, jadi otomatis dia akan menerima spektrum yang jauh lebih lengkap karena ketinggiannya masih jauh lebih tinggi ya. Jadi cahaya birunya jauh lebih kuat, spektrum merahnya juga apalagi. Terus ditambah ini juga dibahas oleh teman-teman, itu UV matahari jauh lebih kuat banget di sana. Itulah contoh kenapa para pendaki gunung, apalagi yang di daerah ketinggian ekstrim ya kayak Gunung Everest, itu mereka pakai kacamata yang polarized atau pakai yang di laminating foil lagi. Itu karena UV di sana itu sangat berbahaya even untuk kulit dan mata kita. Nah, kehebatan para NPHL ini mereka sudah beradaptasi untuk mengeblok cairan UV tersebut. Nah, ini saya lupa. Salah satu kunci ngebloknya itu adalah antosianin yang biasanya berperan di pewarnaan daun. Nah, dulu saya sempat berdiskusi. Banyak orang yang menolak pendapat saya kalau warna merah di daun itu adalah dari hasil antosianin. Tapi kalau teman-teman Google sekarang sudah banyak jurnal atau penelitian yang mengatakan ini pendapat saya tepat ya, makanya kita harus berlogika sama punya nalar juga terkadang sama punya feeling. Banyak yang mengindikasikan kalau warna merah di daun nepe itu memang adalah kandungan antosianin yang berperan. Tapi beda, kalau warna merah di kantong itu ada hormon lainnya, cuman saya lupa namanya apa. Ntar saya cari dulu, nanti mungkin kita bikin topik baru ya, hormon pewarnaan pigmen pada nepe. Nah, salah satu fungsi antosianin ini adalah dia warna merah. Seperti tadi saya bilang, karena dia di lingkungannya tinggi, berarti dia menerima cahaya merah yang jauh lebih ekstrim kan. Nah, seperti kita tahu, tanaman itu warnanya hijau karena dia nggak menerima poton warna hijau. Nah, kalau tanaman sampai memproduksi antosianin, berarti dia merasa bahwa kadar poton cahaya merah atau spektrum cahaya merah itu terlalu ekstrim, sampai akhirnya dia memutuskan untuk menolak cahaya merah tersebut dengan menghasilkan pigmen warna merah. Jadi ini contohnya kalau di tanaman-tanaman yang berwarna merah di lowland seperti keluarga begonia atau puring, itu juga berarti kalau tanaman lain berwarna hijau mereka menolak cahaya hijau, tapi menolak bukan berarti mereka nggak butuh ya. Ini sebenarnya masih banyak penelitiannya juga. Gimana sih cara mereka mengolah cahaya hijau untuk tanaman yang berwarna hijau? Tapi kebalikan untuk tanaman-tanaman tadi seperti begonia atau puring yang merahnya dominan, itu berarti cahaya hijau sama mereka cenderung lebih diolah daripada cahaya merah. Nah, cuman relatif ini sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ke adaptasi mereka di lowland ya, cahaya. Oke, tadi untuk penjelasan singkat, jadi gambarannya kira-kira secara kesimpulan adalah karena suhu, mereka itu nggak bisa memakan masakan yang mereka masak di siang hari. Itu adalah analogi yang paling tepat ya. Jadi mereka nggak bisa menggunakan, dan karena mereka nggak makan, jadi metabolisme sama energi yang akan mereka dapat dari makanan yang mesti mereka makan itu dan mereka gunakan untuk pertumbuhannya jadi nggak ada. Orang mereka nggak dinner kok pada saat malam. Nah, sekarang kita masuk ke pemenang pertama nih. Nah, ini paling sulit nih. Banyak yang bersaing di kategori ini. Saya buka dulu untuk pemenangnya ya. Nah, jadi untuk pemenangnya yang mendapatkan hybrid yang lebih besar itu adalah Ong Nicholas Winston. Congratulations ya untuk Bro Winston. Jadi menurut kami jawaban Anda adalah yang paling tepat dan juga tampaknya ini didukung juga oleh beberapa netizen lainnya ya. Sampai ada banyak yang bilang tampaknya Anda calon pemenangnya nih kata Bro Ece.
Tapi bukan berarti yang lain juga nggak bagus. Yang saya akuin bagus juga itu adalah dari Bro EVD 14. Ini seingat saya Arsyad Humam ya. Asyad Humam. Oke, jadi kurang lebih. Kemudian saya lihat sebelumnya ada juga sih. Ini ada yang nama username-nya lucu nih, Laron Pinter. Ada yang scientific juga. Jadi mana ya? Ada yang lumayan kok kemarin saya lihat. Oh ya, ini lebih related ke Bro Orchidsaurus. Ya, yang bersaing ketat di kategori scientific ini itu yang paling utama tentunya adalah Bro Arsyad Umam, kemudian Bro Wery Cesar, kemudian juga pemenang kita tentunya Bro Winston. Nah, kita lihat dulu nih kalau dari Bro Arsyad Umam itu kira-kira dia membahas secara rangkuman itu adalah stomatanya. Seperti tadi yang udah saya jelasin di awal ya, itu kalau Nepe Highland rata-rata besar dan sedikit, kemudian juga metabolismenya lambat. Ini tepat sekali untuk Nepe Highland. Makanya untuk Nepe-Nepe Highland, kalau teman-teman piara itu banyak banget yang lelet. Contohnya adalah Filosa, Veichi Bareo, Veichi Maliobasin, kemudian juga apalagi ya, Raja juga lelet. Kalau kita bandingin sama Gracilis, sama apalagi Mirabilis, itu jauh banget ya. Kemudian juga Bro Arsyad ini bilang Nepe Highland itu daunnya relatif tebal karena rata-rata kutikulanya juga tebal. Nah, kemudian juga dia bilang ada nektar glandnya yang banyak di batang juga. Kemudian juga, nah ini kuncinya secara saintifik. Bro Everett ini bilang kalau di tempat dingin itu nggak ada evaporasi. Nah, sebenarnya yang lebih tepat lagi adalah di tempat dingin, apa ya, itu kuncinya secara saintifik menurut saya adalah proses respirasi tersebut yang kebetulan disinggung oleh Bro Winston ya. Tapi nggak apa-apa, kita sama-sama belajar kok. Saya juga sebenarnya masih belajar. Jadi di sini nggak ada yang salah ya, semuanya benar. Cuman karena ini untuk hadiah, jadi saya pilih yang paling tepat menurut saya. Kemudian juga dari Bro Wery Cesar. Nah, kalau Bro Wery Cesar ini juga menarik nih. Sebenarnya dia tepat juga. Itu menurut dia hormon-hormon atau mungkin zat-zat metabolisme lain seperti klorofil, auksin, giberelin, dan lain-lainnya atau enzim-enzim lainnya. Kalau di Nepe Highland itu hanya terjaga dengan baik pada suhu yang dingin. Jadi kalau di suhu lowland, either mereka nggak bisa menghasilkan enzim, atau enzim sama pigmen-pigmen atau hormon lainnya itu malah rusak. Ini benar juga. Nah, kemudian juga Bro Wery Cesar ini bilang kalau Nepe Highland itu butuh kelembapan yang stabil. Sama ya, ini rata-rata orang yang paham akan jawaban Nepe Highland ini, itu rata-rata mereka bilang kalau Nepe Highland itu stabil. Kemudian yang menarik juga, beberapa orang ini juga bilang Nepe Highland itu makanya cenderung berbulu, karena mereka suka yang stabil. Nah, sekarang dari itu saya bahas dulu ya secara garis besar. Jadi dari ketiga rival kontestan tadi yang bersaing ketat, itu rata-rata membahas soal kestabilan, kemudian nepe berbulu, stomatanya juga bentuknya dan ukurannya, kemudian juga apa tadi metabolismenya lambat. Nah, sekarang kita ngobrol dulu nih, makanya saya bawa dua nepe ini sebagai contoh. Kita bahas dari segi stomata sama apa tadi kutikulanya yang lebih tebal ya. Kalau dari segi ketebalan daun, seperti yang kita tahu, nepe-nepe Highland, dan nggak usah cuma nepe, tanaman-tanaman yang cenderung Highland, itu biasanya banyak yang daunnya cenderung keras atau bisa dibilang sukulen. Nah, ini adalah contoh utamanya. Aroid lain juga ya, seperti Anthurium yang daunnya keras, kemudian Alocasia yang keluarga Melobadak kayak gitu, itu juga berarti lingkungannya biasanya inter. Dan sesuai karakter daunnya yang cenderung keras dan sukulen, itu mereka nggak membutuhkan laju air yang apa ya, mereka nggak terlalu menyukai air yang genang di akarnya. Itu akan saya jelaskan nanti. Jadi rata-rata mereka mengandalkan kelembapan bukan dari akar, tapi dari lingkungan sekitarnya seperti tadi saya jelasin. Karena mereka di lingkungan inter sampai HL itu udah pasti kelembapan sangat terjaga. Kemudian juga seperti yang tadi dijelaskan oleh Bro Arsyad ya. Jadi
saya udah sering cerita nih berdasar pengalaman saya. Coba teman-teman buktikan lagi. Kalau teman-teman main ke tempat penjual-penjual tanaman yang berada di lingkungan Highland, itu pasti ada yang aneh di sana. Tanamannya cenderung jauh lebih bagus, sudah pasti. Kemudian tanamannya cenderung jarang disiram, tapi medianya juga basah terus. Kemudian kalian juga kalau kalian ngopi ngajak penjualnya ngerokok sehari 2 hari juga kalian nggak akan lihat dia lagi nyiram tanamannya juga. Itu sama kayak tukang parkir Indomaret ya, tahu-tahu bisa nongol misteri dari mana ini. Kalau penjual tanaman di Highland juga misteri, kapan dia nyiram kita nggak pernah lihat. Nah, itu karena seperti dijelaskan Bro Asia tadi, kalau di lingkungan Highland, evaporasi berjalan lambat. Jadi kalau di penjual tanaman bisa dilihat dari media tanamnya. Media tanamnya cenderung lebih basah dan lumut bagus di sana. Karena evaporasinya itu berjalan pelan, nggak ada suhu panas yang angkat udara ke atas secara gampangnya. Jadi lumut atau medianya juga relatif cenderung lembab dan nggak menggenang. Kemudian juga karena di sana nggak ada evaporasi tingkat tinggi yang benar-benar nyampe jadi awan di atas sana, jadi relatif kelembapannya itu ngawang-ngawang di bawah ya, rendah. Jadi para daun-daun dari nepe atau tanaman Highland tersebut itu relatif bisa mendapat kelembapan. Itu kuncinya. Kemudian juga berkaitan dengan metabolisme ya. Karena mereka pelan, woles-woles aja, laid back banget, itu juga di lingkungan Highland mereka relatif nyantai, chill gitu. Cuman nggak Netflix and chill juga ya mereka. Nah, kemudian yang kedua menarik juga. Tadi kan banyak yang bilang daunnya tebel. Kemudian juga karena kutikelnya keras juga ya. Kutikel itu kayak semacam bahasa mudahnya adalah dinding sel. Nah, Maxima wavy ini adalah contoh tanaman Highland yang sebenarnya adaptif. Dan kenapa dia bisa membentuk wavy, ini menunjukkan penjelasan saya tadi. Penjelasan teman-teman tadi, kalau kutikelnya tebal. Jadi, banyak yang bilang, kenapa si Maxima wavy ini membentuk kutikel yang tebal? Kenapa si Maxima wavy ini bentuknya keriting? Jadi, konon katanya ya, dia beberapa dinding selnya itu saling lengkap. Jadi, di sini tebal. Kemudian sel sebelahnya tebal lagi. Kemudian lengkap ada jarak lagi, tebal lagi. Dan kalian bayangin, karena dia tebal, pasti akan narik kan, bikin kontraksi. Jadi kalau ada dua kepalan kayak gini, kalau di nepe lain, yang lowland, itu misalkan begini, dan mereka nggak saling tarik. Tapi kalau di Maxima wavy dan beberapa nepe lainnya yang punya bakat wavy, dia karena kutikelnya tebal, dia akan padat, masanya padat, jadi dia akan saling menarik. Kalian bayangin ini dua tangan ini genggam, jadi daerah sini saya itu akan ketarik. Jadi bentuknya keriting-keriting. Kurang lebih gitu ya gambarannya ya. Jadi ini antar sel daunnya itu saling tarik-menarik, makanya bentuknya wavy. Nah, cuman yang agak aneh juga adalah kalau teman-teman ngecek di Google, itu beberapa globosa dan beberapa rafflesiana itu juga memiliki bakat wavy yang parah. Nah, itu saya nggak tahu. Biasanya keluarga lowlander bentuk wavy-nya agak beda ya. Kalau Maxima wavy atau beberapa Highland lainnya itu cenderung kelihatan banget. Ngeng gitu, kayak gambaran amplitudo suara lah atau bunyi. Tapi kalau lowland biasanya rapet, cenderung kayak gerigi chainsaw gitu. Dan halus-halus, nggak sampai ketara banget. Nah, itu mungkin perlu penelitian lebih lanjut ya. Nah, kemudian juga kelihatan proses adaptasinya dia. Si Maxima wavy ini terkenal punya varian lowland yang namanya Maxima wavy rebonding. Jadi kalau dipiara di lowland yang notabene, ntar saya ajarin kuncinya. Itu rata-rata daunnya balik jadi lurus kayak Maxima biasa. Nah, ini bisa kita lihat, ini sebelumnya pas saya utak-utik GH juga sempat ada hama, lingkungannya fluktuatif banget. Jadi daunnya relatif nggak terlalu wavy. Nah, cuman ini kelihatan nih masih ada pas dulu saya belum pakai AC tuh. Daunnya lurus banget. Cuman semenjak saya pakai AC tuh kelihatan balik keriting lagi. Jadi kuncinya untuk menjaga Maxima wavy tetap keriting, tetap indah, itu adalah sebenarnya kelembapan nggak terlalu berpengaruh. Tapi yang utama adalah intensitas cahaya sama suhu dingin. Kalau suhu dingin udah pasti, karena untuk menjaga
karena dia butuh ketebalan sel kutikelnya tadi ya. Ini bisa kelihatan. Karena saya nyoba juga beberapa tanaman yang saya piara di lowland outdoor, begitu saya pindahin ke lingkungan AC indoor, itu bahkan sopir saya pribadi yang sering bantu saya ngurusin tanaman itu juga bilang, wah bagus ya, begitu dikenain AC daunnya jadi keras-keras, jadi tebel-tebel. Awalnya saya nggak nyadar loh, dia aja yang awam nyadar. Setelah saya perhatiin, oh iya ternyata benar juga. Nah ini mendukung teori atau ilmu-ilmu yang udah dijelasin teman-teman tadi ya. Jadi memang karena lingkungannya dingin, itu apa ya, ibaratnya seperti tadi dibilang, metabolismenya juga berjalan lebih lambat, dan mereka merasa apa ya, evaporasi atau respirasinya itu juga nggak perlu apa ya, nggak perlu sesuatu yang tipis banget biar gampang keluar. Sedangkan kalau di lingkungan lowland, itu lingkungannya cenderung ekstrim, stressful, jadi mereka butuh yang tipis untuk cepat-cepat mengeluarkan air, satu, dan kedua juga oksigen. Seperti yang kita tahu, oksigen itu sangat bermanfaat untuk kita. Tapi kalau untuk tanaman, apalagi di siang hari, oksigen itu sangat beracun, sifatnya fitotoksik. Makanya mereka lebih banyak mengeluarkan oksigen di siang hari. Di malam hari pun sebenarnya mereka juga mengeluarkan oksigen, cuman jumlahnya lebih sedikit aja. Nah, kenapa sih mereka butuh oksigen? Itu saya jelasin nanti ya, karena ya seperti kita itu adalah proses respirasi atau oksidasi, di mana kita mengoksidasi semua energi kita atau gula atau karbohidrat menjadi CO2 dan air dan energi. Nah, tanaman juga sama, kalau pas malam itu kayak gitu. Mereka makan kayak kita, makanya hasilnya pada saat malam adalah CO2, makanya malam udah pasti ya, semua tanaman ngeluarin CO2. Dan kalau teman-teman punya concern, aduh bahaya dong tidur di tanaman. Enggak, menurut penelitian, lebih berbahaya pacar kalian nginep sekamar sama kalian. Itu CO2 yang dikeluarin jauh lebih gede dibanding tanaman. Sama hati-hati digerebek hansip ya. Nah, terus yang kedua, sama kita juga harus lihat laju apa ya, pertumbuhan atau metabolisme tanamannya. Jadi kalau tanaman yang lebih cepat tumbuh, itu pada saat malam hari dia juga ngeluarin CO2-nya jauh lebih banyak. Atau enggak tanaman yang gede kayak pohon beringin itu baru bahaya CO2-nya saat malam hari. Nah, kemudian juga air. Jadi pada saat sama kayak kita bernafas, pada saat kita bernafas itu kan selain CO2, kalau kita hah gitu di kaca kan ada airnya keluar. Makanya kalau malam tanaman itu suka berembun sama, karena itu adalah hasil dari oksidasi atau metabolismenya dia lagi makan sebenarnya. Nah, selain air dan CO2, jadilah energi, terutama bentuknya ATP. Kemudian energi tersebut digunakan sebagai proses pertumbuhan, proses imunitas, kemudian proses regulasi hormon, enzim, dan lainnya. Sama seperti kita ya. Makanya kita kalau malam lagi tidur itu juga tubuh sedang tumbuh, sedang memperbaiki sel-sel yang rusak, antioksidasi, dan lainnya. Nah, kemudian yang menarik juga dari pendapat teman-teman, ilmu teman-teman ya, udah bukan pendapat lagi, itu Nepe Highland cenderung banyak yang berbulu. Nah, ini menurut saya juga butuh penelitian lebih lanjut. Seru juga sebenarnya ngebahas bulu ini. Kalau tadi Maxima wavy cenderung lebih ke bagian kutikel yang tebal. Kalau Nepenthes emai ini adalah salah satu yang bulunya paling parah ya. Jadi kalau saya perhatiin juga, even hybridnya, biasanya nepe-nepe berbulu ini kan juga punya bulu. Atau spesiesnya lah. Kalau kita bawa ke lowland, mereka bulunya akan cenderung hilang. Nah, di sini saya punya dua teori. Kalau teori teman-teman, mostly, itu adalah bulu ini fungsinya untuk memerangkap kelembapan. Seperti tadi udah dijelasin oleh ilmunya teman-teman ya, kalau Nepe Highland itu mereka ngambil kelembapan justru lebih banyak dari daun, dari udara sekitarnya. Makanya mereka menumbuhkan bulu ini agar embun-embun atau kelembapan gampang terperangkap di dalamnya. Nah, cuman ada juga teori yang bilang, oh sebelum ke teori kedua, saya mau lempar sebuah pertanyaan yang misterius dulu nih. Banyak, kalau bule-bule ya, bilang ya, tanaman yang berbulu, nepe yang berbulu, menurut mereka relatif berarti tahan kelembapan yang rendah. Jadi relatif nggak butuh kelembapan tinggi. Kalian bisa cari di forum-forum pasti banyak bule yang ngomong kayak gitu. Tapi kalau kalian ngobrol sama para master nepe yang ada di Indonesia, terutama yang saya kenal, mereka akan bilang sebaliknya, Mister ini. Nepe yang berbulu
biasanya butuh kelembapan yang sangat tinggi, susah dipiara di lingkungan yang fluktuatif. Nah, sampai sekarang saya nggak punya jawabannya. Saya nggak tahu harus percaya yang mana, tapi karena saya orang Indonesia dan saya juga nyoba sendiri, memang kayaknya lebih tepat. Ya mungkin ini karena perbedaan lingkungan juga ya, dibanding oleh bule yang negaranya 4 musim. Kalau di lingkungan tropis, memang nepe berbulu biasanya butuh kelembapan yang jauh lebih tinggi. Itu pengalaman saya. Tapi dari segi ilmu saintifik, saya nggak tahu. Itu butuh penelitian lebih lanjut tampaknya. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu jawabannya, bisa tolong bantu jawab ya di kolom komen. Nah, kemudian teori saya yang kedua adalah, jadi ada yang bilang beberapa nepe atau tanaman yang berbulu, mereka mengeluarkan bulu yang lebat selain untuk memerangkap kelembapan atau mungkin bukan untuk memerangkap kelembapan, tapi karena mereka highland atau enggak ini umum juga ditemui di beberapa tanaman kaktus di lingkungan arid yang cahayanya sangat tinggi. Nah, sama nih, lingkungan arid itu kebuka, cahayanya juga sangat tinggi. Kemudian juga Nepe Highland juga karena dia di ketinggian, intensitas cahaya yang mereka terima itu intens banget. Jadi mereka mengeluarkan bulu untuk mereduksi cahaya ekstrim atau intens yang mereka terima. Nah, itu pendapat kedua ya. Ini belum ada yang dimention oleh teman-teman, mungkin sebagai tambahan ilmu aja. Atau mungkin sebenarnya untuk nepe itu bisa dua-duanya. Untuk memerangkap kelembapan, kemudian juga untuk mengurangi intensitas cahaya. Sebenarnya kalau dilihat juga warna bulunya itu rata-rata merah atau pirang ya. Jadi mungkin juga betul ini dipakai untuk mengurangi spektrum atau foton cahaya tertentu. Tapi saya bukan pakarnya, jadi saya nggak berani bicara lebih banyak. Ini hanya opini, kita menduga-duga aja. Kemudian ada juga teori, ini ahli nepe juga, Stuart McPherson, dia juga bilang salah satu fungsi dari bulu yang lebat ini, salah satunya adalah sebagai mekanisme pertahanan dari hama. Memang betul juga saya perhatiin, seperti contoh, ini Maxima wavy, ini sebenarnya merah bukan karena stres ya, tapi karena waktu itu sempat ada outbreak kutu putih yang sejenis kutu sisik yang parah banget deh kalau buat nepe kena, itu semuanya saya siram dengan rata. Dan ini merah ini adalah efek phytotoxic dari cairan translaminar yang saya pakai. Jadi saya cenderung lebih suka nepe saya stres, tapi yang penting insektisida sistemiknya masuk merata ke semua daunnya. Jadi dia relatif imun atau bisa ngematiin hama yang udah kena ya. Nah, cuman menariknya adalah saya perhatiin nepe-nepe hybrid atau spesies yang ada bulunya itu biasanya sangat jarang kena kutu atau hama. Termasuk si Ema ini. Mereka di rak itu jejer. Yang ini kena kutu sisik putih yang kecil, yang berbulu enggak. Jadi mungkin tampaknya benar ya, apalagi para ahli itu kan memang sering ke habitat. Dan mereka ngelihat nggak cuma nepe, mungkin mereka sebenarnya juga mengamati kalau tanaman berbulu itu relatif susah diserang oleh hama-hama pengisap nutrisi daun. Nah, itu tadi bahasan panjang kali lebar kali tingginya, cuman untuk dari segi saintifik, itu akan saya jawab dari Bro Winston. Sorry ya, jadi lama banget. Ini udah tepat banget sih, karena kuncinya menurut saya adalah proses respirasi yang dilakukan oleh Nepenthes highland pada malam hari itu tadi. Itu kuncinya untuk jawaban saintifik. Dan yang menyinggung soal respirasi ini, cellular respiration ya tepatnya, itu juga bisa dihitung jari ya, kayaknya cuma 2 orang deh kalau saya nggak salah. Salah satunya adalah Bro Winston ini, makanya saya pilih Bro Winston sebagai yang paling tepat. Jadi jawabannya adalah begini. Halo, menurut saya penyebab susahnya Nepenthes highlander untuk tumbuh baik di lingkungan lowland, wah keren ya Nepenthes highlander nih. Kayaknya mereka sering duel untuk menggal kepala teman-temannya sesama Highlander nih. Nggak tahu ya. Masa kecilnya nggak pernah nonton serial Highlander nih pasti. Ada dulu filmnya zaman saya kecil, jadi mereka manusia super lah ibaratnya, cuman buat dapat kemampuan teman-temannya mereka harus menggal kepalanya gitu ya buat dapat kemampuannya. Nah, itu untuk tumbuh baik di lingkungan lowland kuncinya adalah adaptasi, efisiensi transpirasi, serta stres lingkungan. Untuk penjelasannya saya tuliskan di bawah. Beberapa saya adalah logika sendiri, mohon koreksinya jika ada yang kurang tepat. Nah, ini saya suka banget kalau ada orang atau teman-teman yang bisa
baca, kemudian mengambil logika sendiri. Dan tentunya logika ini pasti didasari oleh pengalaman ya, karena saya lihat dari profilnya Bro Winston ini juga dia pengalamannya banyak sama kayak saya, selain suka tanaman, suka binatang juga nih. Pertama, dari segi stomata, menurut Bro Winston, Nepenthes highland punya stomata yang lebih besar dan jumlahnya sedikit. Nah, korelasinya gimana sama adaptasi si Nepenthes highland? Wah, ini bagus banget. Saya suka. Jadi, dia mengemukakan sebuah hipotesa atau saduran dari scientific, kemudian dijelaskan aplikasinya atau how to-nya, atau fisiologinya, atau mekanismenya lah. Jadi korelasinya kalau Nepenthes highland punya stomata yang besar dan jumlahnya sedikit, menurut Bro Winston adalah sebelumnya pasti teman-teman pernah dengar proses pada tanaman yang namanya transpirasi atau penguapan. Proses ini berada pada puncaknya pas cahaya matahari terang dan udara relatif lebih hangat ketika stomata di daun sedang membuka semua. Semakin lama atau semakin banyak stomata yang membuka, maka laju transpirasi juga makin cepat. Dan semakin cepat laju transpirasi, semakin banyak air yang dihisap si tanaman dari tempat tumbuh atau media tanamnya. Jadi dari media tanam atau akarnya ya. Jadi laju transpirasi yang cepat juga mendinginkan tanaman. Nah, ini logika yang the best banget. Karena ada pergerakan air terus-menerus dari akar ke daun. Bayangin kayak intercooler di mobil atau liquid cooler di PC. Nah, Nepe highland di alamnya tumbuh pada media yang relatif kering atau kemampuan mengikat airnya rendah. Mereka rata-rata hidup epifit, menempel pada pohon atau litofit di tebing bebatuan, dan ada juga yang di ultramafik atau bebatuan mineral, seperti contohnya rajah ya kalau menurut saya. Tentu saja karena media tempat tinggal mereka cenderung kering, mereka harus beradaptasi untuk mengurangi laju transpirasi biar tubuh tanamannya sendiri nggak gampang mengering. Alhasil jumlah stomata mereka berkurang. Hal inilah yang menyempurnakan daun Nepenthes highland untuk tumbuh optimal di daerah yang kering. Jadi stomatanya sedikit itu bisa menekan laju transpirasi. Sedangkan pada daerah lowland, di mana kelembapan udara tinggi serta kebanyakan media tanamnya mengikat air, Nepe highland akan mengalami waterlogging atau tenggelam dalam tanda kutip karena morfologinya untuk menekan laju transpirasi. Sekarang bandingkan dengan Nepenthes lowland yang punya stomata dengan jumlah banyak. Rata-rata Nepenthes lowland tinggal pada daerah yang mengikat air banyak atau memang terendam atau waterlogged ya, seperti Mirabilis, Gracilis, Bikal carata yang tumbuh di lahan gambut, atau Rafflesiana yang tumbuh baik di lahan gambut ataupun kerangas, di mana di bawah lapisan pasir-pasirnya ada air yang menggenang. Ini tepat sekali. Menurut teman-teman saya yang pernah ke Kerangas, itu bawahnya air sampai bisa jeblos sepinggang ya. Jadi kayak pasir hisap di sana. Sebagai respon terhadap tempat tinggal mereka yang selalu basah, mereka perlu pergerakan air yang konstan sehingga sel-sel dalam tanamannya tidak pecah karena kepenuhan air atau dalam kurung sitolisis. Ini saya berhenti dulu. Ini hal yang bagus banget ya. Sebenarnya saya mau bahas, tapi saya selipin di sini aja. Sitolisis yang dijelasin Bro Winston ini, mereka perlu pergerakan air yang konstan atau stabil sehingga sel-sel dalam tanamannya tidak pecah karena kepenuhan air. Ini adalah salah satu pembunuh utama kita di hobiis nepe ya. Jadi kalau teman-teman punya jadwal yang sibuk atau mendadak suka nggak sempat ngerawat nepenya dalam waktu yang lama, biasa nepe kan akan stres kekeringan. Ada yang langsung mati, jujur. Ada yang layu-layu nggak jelas. Nah, teman-teman pasti panik dong, semuanya langsung disiram dalam air yang jumlah banyak, di media lah, digenangin lah, di spray lah. Mereka akan mengalami yang tadi disebut oleh Bro Winston ini, sitolisis. Jadi, mereka mengalami cell burst. Jadi, karena mereka dalam waktu yang lama mengalami stres, jadi mereka beradaptasi. Mereka itu, terlihat layu, karena mereka mengurangi proses pergerakan air di dalam sel-selnya ini. Kalau tiba-tiba tanpa proses adaptasi, kita langsung banjiri mereka, mereka akan meledak sel-selnya. Mereka akan mengalami cell burst. Karena sel mereka udah beradaptasi secara pelan-pelan untuk lingkungan kering. Tapi kalau tiba-tiba banjir jebret, selnya yang tipis itu akan meledak jebret. Jadinya mati biasanya. Wujudnya yang paling utama adalah busuk atau lonyot ya. Nah, itu tadi. Kembali ke jawaban Bro Winston. Selain itu, lingkungan tempat tinggal Nepenthes lowland juga cenderung super panas, sehingga laju evaporasi cepat mendinginkan tanaman, sehingga temperatur optimal, kinerja enzim dan hormon dalam tubuh si tanaman tetap terjaga.
Selain itu, teman-teman perlu tahu bahwa stomata itu dapat membuka atau menutup sebagai respon terhadap tekanan turgor atau tekanan osmotik dalam tubuh si nepe. Ketika sel penjaga stomata dalam keadaan turgid atau berair, stomata akan membuka, dan ketika sel penjaga dalam keadaan kering atau dehidrasi, stomata menutup. Ini adalah uniknya tanaman ya, mereka bekerja mekanisme secara counteract dalam hal apapun, contohnya ini. Nah, kemudian kedua hal ini dipengaruhi oleh keadaan lingkungan dan faktor eksternal environment si nepe. Nah, membuka dan menutupnya stomata ini nggak hanya melibatkan tekanan sel, namun juga transport aktif. Dengan kata lain, proses membuka dan menutup stomata perlu energi. Nah, ini juga kuncinya nih. Nepenthes highland mempunyai stomata yang ukurannya besar, sehingga energi yang dibutuhkan untuk membuka dan menutup stomata pada Nepenthes highland membutuhkan energi yang besar pada habitat aslinya, di mana kondisi eksternal cukup stabil, dingin, berangin, paginya berembun. Adaptasi ini cocok banget untuk nepe highland. Tapi kalau di lowland, keadaan lingkungannya itu fluktuatif banget. Jadi kadang hujannya lama, kadang mendung berhari-hari, betul banget ya. Kadang panas nggak hujan-hujan, kadang kelembapan turun, kadang naik sampai 100%. Ini tambahan saya, kadang juga ada anjing apa kucing atau hama lewat, potnya ambruk lah, itu nambahin stres ya. Nah, stomata si nepe highland ini terus merespon untuk menyesuaikan dengan keadaan fluktuatif ini, sehingga energi tanaman terkuras untuk penyesuaian, aklimasi, dan bukan pada pembentukan pertumbuhan baru, apalagi kantong. Ini the best banget jawabannya menurut saya. Jadi sebenarnya Bro Winston ini secara saintifik layak sebagai pemenang, dan secara analogi yang mudah itu juga layak menang ya. Cuman untuk lebih meratakan ya Bro Winston kita masukin yang saintifik lah. Referensinya dia menurut Bro Winston itu adalah, in kontras, nepe lowland punya stomata kecil dengan jumlah yang banyak, sehingga mampu melakukan respon stomata dengan cepat dengan energi relatif sedikit, sehingga cocok bagi lingkungan lowland yang fluktuatif. Referensinya adalah by Hetherington and Woodward di tahun 2003 dengan judul Small Stomata Can Open and Close More Rapidly. Kemudian referensi kedua dia adalah by Franks and Birling pada tahun 2009, Smaller stomata are capable of faster response times. Jadi intinya stomata semakin kecil itu lebih cepat dan lebih mampu beradaptasi di lingkungan yang fluktuatif ya. Kemudian penjelasan kedua adalah dari segi daun, Nepenthes highlander mempunyai kutikula atau pelapis daun dan hipodermis yang tebal, seperti yang udah saya jelasin tadi, dan ini akan dijelaskan lebih lengkap lagi nih oleh Bro Winston. Penjelasan pada bagian ini singkat saja, tapi bikin mumet ya kalau orang males baca saintifik. Kutikula ini adalah lapisan lilin hidrofobik pada daun yang tersusun dari selulosa, pektin, kutin, dan wax atau lilin. Struktur ini memiliki peran sebagai regulator transpirasi kedua setelah stomata dan sebagai pelindung tanaman dari hama. Semakin tebal lapisan kutikula, semakin lambat pula laju transpirasi daun. Nepenthes highlander yang hidup pada lingkungan yang relatif kering atau kemampuan mengikat air rendah, seperti hidup epifit, menempel pada pohon lain dan menempel di tebing, atau lithofit yang menempel di batuan dan juga ada yang di ultramafik, itu mereka perlu menekan laju transpirasi agar tubuh tumbuhan tidak kering. Dengan demikian, dengan mereka menebalkan kutikulanya ini secara sempurna pada lingkungan habitat alami mereka. Jadi hipodermis itu merupakan lapisan kulit tanaman yang terletak di bawah epidermis dan memiliki fungsi regulasi transpirasi, penyimpanan air, serta menopang tubuh si tanaman. Pada Nepenthes highland yang perlu menekan laju transpirasi, dinding hipodermis yang tebal tersebut membantu agar tanaman tidak kehilangan air. Kutipannya adalah contohnya begini, hipodermis berisi beberapa kloroplas dan berdinding tebal, by Cutler di tahun 2007, kemudian juga ada sehingga melindungi tumbuhan dari kehilangan air, by Beck di tahun 2005. Kemudian bilah daun pada Nepenthes highland juga tebal dan memiliki banyak sel parenkim atau storage atau penyimpanan yang menyimpan air serta cadangan makanan. Ini yang tadi saya udah jelasin ya, itu biasanya Nepe highland daunnya keras atau sukulen. Kemudian ketiga, struktur pada daun Nepenthes highland ini yang menjadi penyebab mengapa mereka sukses hidup di habitatnya. Akan menjadi senjata makan tuan kalau mereka dibawa ke lowland yang kelembapan udara tinggi dipadu dengan pergerakan udara stagnan serta suhu yang sangat panas.
Hal ini menyebabkan waterlogging pada tanaman yang dapat berujung pada sitolisis atau kebusukan. Nah, ini juga harap dibedakan ya. Tadi kan Bro Winston ini bilang di lingkungan lowland kelembapan udaranya tinggi. Sedangkan tadi saya juga bilang kalau di lingkungan highland kelembapan udaranya tinggi juga. Nah, ini yang dimaksud itu sebenarnya agak berbeda ya dari segi mekanismenya sebenarnya. Jadi kalau di lingkungan perkotaan kelembapan tinggi karena panas. Jadi semua air atau permukaan yang mengandung kelembapan, airnya akan naik ke udara. Dan semuanya prosesnya naik langsung ke langit membentuk awan lah kurang lebih. Tapi kalau di hutan, mereka cenderung kayak sebuah greenhouse. Karena mereka tertutup kanopi, kemudian juga karena tanamannya banyak banget, proses transpirasi dan respirasinya juga tinggi karena semua di sana tanaman, itu juga lembab. Tapi lembabnya itu cenderung stabil kayak kita pakai sungkupan. Tapi bagus, udah nggak kayak pakai sungkupan, itu udah kayak greenhouse bikinan manusia ya. Lembab stabil tapi ada angin, ada sirkulasi juga. Itu bedanya kelembapan di lowland sama highland. Sebentar, sebat dulu, capek nih ngomong dulu. Nggak usah, biar cepat selesai, masih panjang nih. Nah, kemudian dari segi stres lingkungan gimana? Ini adalah kuncinya. Kenapa sih kalau nepe highland itu mati dibawa ke lowland? Sebelum kita terjun ke nepe highland, kita pahami dulu konsep dari enzim dan hormon serta pengaruhnya terhadap stres makhluk hidup. Sebagai organisme hidup, semua makhluk hidup perlu yang namanya enzim dan hormon untuk menjadi katalis dan pengatur seluruh proses fisiologi dalam tubuh si organisme. Enzim dan beberapa hormon merupakan protein, di mana protein-protein tersebut memiliki sifat mudah terdenaturasi atau rusak jika terkena suhu tinggi atau mungkin oksidasi ya, serta memerlukan suhu yang optimal untuk dapat bekerja. Dengan kata lain, pada suhu yang terlalu tinggi, enzim dan hormon protein akan rusak, dan pada suhu yang terlalu rendah, enzim dan hormon protein tidak akan bekerja sama sekali. Wah, ini tepat sekali penjelasannya untuk highland ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa suhu optimal kinerja sebuah enzim berbeda tiap spesies atau bahkan individu makhluk hidup. Jadi ini menjelaskan, kalau memang enzim metabolisme nepe highland itu nggak bisa di lingkungan panas, kenapa nepe lowland yang pastinya punya enzim metabolisme bisa hidup di panas? Yaitu tadi penjelasannya. Itu kalau suhu optimal kinerja tiap enzim berbeda tiap spesies atau bahkan individu. Jadi by individu itu maksudnya walaupun spesiesnya sama bisa juga berbeda ya. Contoh kayak Nepenthes albomarginata. Kalau yang di highland lebih rewel dibandingkan dengan albo hijau yang cenderung lebih di lowland. Nah, kemudian juga begitu pula pada Nepenthes highland, fitohormon dan enzim. Jadi fitohormon ini adalah hormon yang sifatnya pertumbuhan untuk pertumbuhan tanaman. Dan enzim yang mengatur proses kehidupan mereka memiliki batas suhu optimal untuk bekerja. Kalau mereka dibawa ke lingkungan lowland atau lingkungan super dingin, maka kinerja komponen berbahan dasar protein tersebut tidak akan bekerja atau rusak, sehingga proses fisiologis tanaman akan rusak dan si tanaman mati. Apa sama pada Nepenthes lowland? Tentu saja. Jika Nepenthes lowland dibawa ke lingkungan highland, kinerja protein pengatur kehidupan mereka juga akan rusak, sehingga mereka juga akan melemah dan mati. Demikian analisa singkat saya. Singkatnya, apakah lowland lebih tahan dari Nepenthes highland? Tidak. Kebetulan aja kita hidup pada daerah lowland, di mana nepe lowland sudah menyempurnakan adaptasi hidup mereka untuk tumbuh optimal. Sehingga kebutuhan nepe lowland gampang kita penuhi. Apakah Nepenthes highland lebih mudah mati daripada Nepenthes lowland? Enggak juga. Asalkan mereka dipelihara pada lingkungan yang mirip dengan lingkungan alamnya atau lebih baik lagi. Sekalian dipiara di dataran tinggi, serta medianya disesuaikan dengan habitatnya. Ini tepat sekali ya, saya sangat setuju. Kemudian juga, udah selesai sampai di sini. Oke, selamat Bro Winston. Penjelasannya bagus banget ya. Saya juga belajar dari penjelasan Bro Winston ini. Nah, sekalian untuk semakin menyempurnakan lagi dan makin menambah ilmu teman-teman, saya juga akan menjelasin nih untuk pelengkap. Kalau teman-teman pernah mendengar xilem dan phloem, itu kurang lebih mirip seperti kalau di manusia itu ada yang namanya pembuluh vena dan pembuluh arteri ya.
Jadi tanaman juga sebenarnya punya dua lajur distribusi cairan, makanan, enzim, dan lain-lainnya. Kalau xilem itu biasanya one way, dari akar tanaman ke atas, diedarkan ke daun. Ini biasanya berperan penting di proses distribusi air, nutrisi dari tanah, dan juga fotosintesis, seperti yang dijelaskan oleh Bro Winston. Itu xilem. Kemudian ada lagi yang namanya phloem. Kalau phloem ini itu sifatnya two ways, dari akar ke daun, dan dari daun dan pucuk kembali ke akar. Sifatnya si phloem ini jauh lebih kompleks. Dia akan mengangkut semua yang diperlukan oleh tumbuhan, termasuk hormon-hormon tertentu atau enzim-enzim tertentu. Nah, saya punya hipotesa. Kayaknya kalau untuk Nepenthes lowland, pembuluh xilem mereka itu jauh lebih kuat. Karena mereka sangat bergantung ke akar. Seperti tadi dijelasin juga oleh Bro Winston. Kalau lowland itu benar-benar proses transpirasinya ngebut banget. Karena mereka di lingkungan waterlogged. Sedangkan si Nepenthes highland, kayaknya phloemnya mereka itu jauh lebih berkembang dibandingkan dengan xylemnya. Kelihatan ya, karena mereka juga rata-rata perakarannya sedikit, kemudian hidupnya juga di lingkungan yang relatif lebih kering, dan metabolismenya lambat. Jadi kayaknya phloemnya mereka udah pasti jauh lebih berkembang daripada xylem. Nah, kemudian juga dari segi analogi, yang paling mudah adalah fotosintesis tadi. Jadi tanaman itu melakukan tiga proses utama ya, fotosintesis, transpirasi, dan respirasi. Kalau fotosintesis itu mereka masak-masak lah ya. Kalau transpirasi ya mereka mengeluarkan gas-gas dari oksigen, karbon dioksida, dan lain-lainnya. Sedangkan kalau respirasi itu mereka makan semua hasil dari kegiatan yang mereka lakukan pada saat siang hari. Kurang lebih begitu secara gampangnya. Nah, secara mudahnya pada saat malam hari mereka melakukan respirasi, itu mereka ngapain sih? Jadi kalau fotosintesis itu mereka memproduksi oksigen jauh lebih tinggi daripada proses respirasi. Kemudian juga kalau proses respirasi itu kebalikannya. Mereka menggunakan oksigen dan glukosa, di mana mereka menghasilkan karbon dioksida dan energi, atau yang biasanya bentuknya adalah ATP ya. Nah, kemudian kalau pada malam hari mereka respirasi itu, mereka energi yang dihasilkan itu dimakan oleh mereka dan digunakan untuk satu yang udah dijelaskan oleh teman-teman tadi, pertumbuhan tanaman, kemudian juga maintenance. Maintenance ini adalah mereka melakukan proses regulasi hormon, proses penghasilan enzim untuk imunitas, untuk pembentukan lain-lainnya. Jadi pada saat malam hari, energinya itu mereka makan dan mereka lakukan untuk dua hal yang utama. Pertumbuhan tanamannya sendiri dari segi growth dan juga dari segi maintenance atau overall health ya. Nah, kemudian juga yang perlu dibedakan lagi, kalau fotosintesis secara mudahnya adalah begini. Pada siang hari ya, para tanaman termasuk nepe ini, mereka mengolah bahan makanan. Kemudian energinya disimpan oleh mereka. Kemudian atau energi ini bisa kita bilang makanan, lauk santapan dinernya ya, secara mudah. Dan yang mereka hasilkan adalah air, oksigen, dan gula atau karbohidrat. Dan ini kuncinya secara mudah. Pada fotosintesis siang hari, mereka melakukan proses yang namanya anabolik, yaitu mereka dari bahan-bahan yang simple, molekul yang simple, mereka membuat sebuah molekul yang jauh lebih besar, lebih kompleks. Itu adalah proses anabolik. Dan mereka melakukan yang namanya energi radiasi, jadi dari cahaya menjadi energi potensial. Energi potensial itu adalah energi yang sewaktu-waktu siap melakukan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar. Contohnya adalah batu kita taruh di ujung papan perosotan di atasnya. Itu adalah contoh energi potensial. Pada saat akan dipakai, batu kita gelindingin itu akan jadi energi yang bombastis banget ya. Nah, kalau pada proses respirasi, mereka justru melakukan oksidasi makanan instead of membuat bahan makanan tadi. Kemudian kalau pada fotosintesis kan energi disimpan. Kalau pada respirasi itu energi dikeluarkan. Jadi mereka juga mengeluarkan panas juga ya dari proses pengeluaran energi ini. Kemudian juga mereka mengeluarkan CO2 dan hidrogen. Hidrogen ini air ya. Kemudian juga mereka melakukan proses, ini kunci juga untuk Nepenthes highland, itu adalah proses katabolik. Jadi secara simpel kalau mau jawab secara saintifik,
Itu katabolik adalah proses kebalikan dari proses anabolik, di mana proses katabolik mereka membuat molekul kecil dari molekul yang jauh lebih besar atau lebih kompleks. Nah, jadi kalau Nepenthes highland ini dengan suhu yang panas, mereka nggak bisa melakukan proses katabolik ini yang notabene sangat diperlukan untuk proses pertumbuhan dan metabolismenya tanaman. Itulah kuncinya. Oke, sekian teman-teman. Saya juga udah aus ya. Kita kalau bahas kayaknya bisa full seharian sendiri nih. Dan tentunya juga butuh pakar yang jauh lebih ahli ya. Oke, congratulations untuk Bro Winston sebagai pemenang pertama dan juga Bro Darwan Sebaste untuk pemenang kedua. Nanti akan kami DM, tolong infoin alamat kirimnya ya. Oke, sekian teman-teman. Semoga membantu. Saya berterima kasih sekali juga untuk semua teman-teman, nggak cuma pemenangnya aja. Dari jawaban teman-teman, saya juga dapat banyak pembelajaran ya. Oke, sekian teman-teman. Thank you.